Nih, Zuma nih naik. Semangat pagi teman-teman. Selamat pagi yang teratur ya, yang teratur. Yang Gak usah teratur. naikin. Oke, Ngapain masih baik. ngomong sama dia? Nggak apa-apa, saya memang mau head to head. Silakan, Oke, kalau Anda bisa teratur, saya nggak baik, apa-apa. Kalau Anda nggak baik, teratur, baik. saya turunkan. Baik. Kiamat Matius 26 nomor Enggak. 29. Bentar. Ngapain kamu langsung kiamat? Yesus berkata, Ini. dia tidak akan minum anggur lagi. Oke, bro Zuma, kamu kalau nggak bisa tertib, main langsung ngomong ke kitab. Santai dulu, bro. Pakai adabmu. Saya nyimak dari tadi loh. Pakai adabmu, saya bilang. Pakai adabmu. Saya nyimak dari tadi. Enggak, pertanyaanmu itu kamu dari saksi Yehova, dari Enggak, ini di kitabmu. Enggak. Saya kalau Takut. kamu mau compare begitu enggak. Takutan. Sekarang saya tanya. Enggak ada yang takut. Takutan. Apa kamu bilang saya takut? Udah aku blok aja lah. Kamu yang blok atau aku yang turunin? Malas Loh, kok aku bisa? sama kayak gini. Jangan. Ya lu, Enggak apa-apa. lu Kita datang-datang buktikan langsung bahwa kayak gini. Yesus tidak disalib, kan itu poinnya. Sekarang saya begini, saya tanya data sejarah mana? Ini kitabmu Sekarang sendiri kita yang buktikan, mengatakan. Sekarang mana? Kitabmu sendiri. Mana? Makanya Tadi yang jangan minum itu panik saya tahu, duluan. Saya tahu pernyataan saya tahu. Silakan. Yang minum Jangan anggur panik itu kan. duluan. Yang minum Iya. anggur itu kan. Nah, itu kan cuman sedikit. Pertanyaan saya, bisa nggak minum sedikit itu langsung nge-fly gitu. Nah, tapi itu kan disalib. Apa bedanya? Apa Konteks itu bedanya kan minum disalib, sedikit bro. dengan tidak minum? Konteks itu sudah disalib kalau kamu pakai Alkitab. Nggak bisa. Pertanyaan kan begini, gitu. mana bukti sejarah bahwa Yesus itu tidak disalib? Bukti sejarawan Ada abad bukti satu. Mana? bukti sejarahnya di dalam Markus 14 nomor 51 Kamu pinter ada apa orang enggak, Zuma? ada Zuma, orang kamu pinter yang apa melarikan enggak? diri saat penangkapan. Itu siapa? Itu murid-muridnya, memang mereka ketakutan. Gimana ceritanya? Murid-muridnya Udah. sudah lari duluan. Ya, Semua murid orang lari di meninggalkan situ Yesus. Memang kekristenan memang sedang dimusuhi. Nah, mulai saya panik kan tanya kan. data Habis sejarawan. itu saya Kamu di-kick. kok nggak nyambung? Enggak, kalau kamu Jangan nggak sejarah. nyambung, Kitabmu Enggak. sendiri yang mengatakan Enggak. itu. Ngapain Gini, ke sejarah? Bro, kalau Memang mau ada sejarawan fair, hidup sesaman Yesus. Ada sejarawan sejaman dengan Yesus. Gini bro, kamu mesti bawa adab. Panik. Karena kamu nggak ada ilmunya. Kan nggak ada yang panik. Siapa kamu? Kamu nggak ada isinya. Habis itu Kamu saya nggak ada di-kick isinya. pasti karena Nggak panik. ada isinya. Enggak. Saya kalau Loh, kok nggak ada isinya? Kamu nggak ada adab. Yesus mengatakan aku tidak akan minum anggur lagi. Data sejarawan. Kok sejarawan? Kamu Emang paham ada apa sejarawan tidak? ada sejarawan hidup sesaman Yesus? Ada. Ada. Siapa? Ada. Coba Flavius Siapa? Josephus itu di abad 1. Itu selisih 37 tahun dengan Yesus. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Astagfirullahaladzim. Itu sejarawan. Kemudian sejarawan itu apa? jadi berita Selisih gemar 37 yang tahun menyaksikan loh. ratusan orang. Ya itu di abad Siapa 1. orangnya? Siapa orangnya? Flavius Josephus. Ya itu kan banyak. Flavius itu 37 tahun usia bedanya dengan Yesus. Transkuilas. Enggak, ini saya nggak buka ini ya. Jadi gini aja, silakan Anda kasih bukti Sejarawan. sejarah. Kasih Ini bukan bukti sejarah lagi. Ini Quranmu kitab Anda terbukti sendiri. nggak? Terbukti bisa Lo membuktikan larinya ke atau Al-Quran, menangis. Bibelmu yang membuktikan Yesus tidak disalib, kok larinya ke sejarawan, Kok tidak larinya ke disalib? Al-Quran. Dari mana Ini Alkitab buktinya. bilang gitu? Mana? Matius 26 nomor Oke, saya 29, aku Saya tidak bukakan. akan minum anggur lagi. Yang disalib Yohanes 19:30 Bentar. sesudah Nanti minum kita anggur compare ya, asam. sama Quranmu. Bentar. Kamu jangan Mulai nangis, nangis, bro. mulai Jangan nangis, Enggak. mulai Kamu- nangis. Habis saya itu saya khawatir di-kick kamu. karena tidak berdaya Saya khawatir kebenaran kamu yang nangis, dalam bro. kitabnya Saya dibongkar. khawatir kamu yang nangis. Lu Saya khawatir dewasa malah aja kamu yang nangis. gitu. Ya soalnya saya tidak dikasih ruang untuk bicara. Si kiamat ini ngomong terus. Bentar. Lu dari tadi kumur-kumur nggak bicara loh. Oh, Iya berarti karena lu saya nggak kumur-kumur. dikasih. Oh, Saya lu dibantah dari terus kumur. kalau saya ngomong. Kenapa kiamat Ya, ketakutan? Tas, lu dari tadi Ketakutan? kumur-kumur. Siapa? Coba kasih saya ruang bicara. Nah, itu tuh, Coba, coba. bentar. Enggak berhenti ngomong dia karena ketakutan. Bentar. Saya di sini host. Kamu bisa bawa adab apa enggak?
Kalau kamu Lah, nggak beradab, kamu justru bukan Anda siapa yang dong? tidak beradab. Orang ngomong Anda ngomong terus. Siapa? Otakmu aja nggak ada sebandingnya sama Bukan saya. siapa. Otakmu nggak ada Sombong. bandingnya. Coba. Sombong. Sekarang Otakmu nggak begini. ada bandingnya sama Diam, saya. diam. Sekarang diam. Coba saya biarkan saya bicara. Berani nggak? Coba. Berani Otakmu nggak? nggak, bro? Ini kamu Berani nggak kasih saya Otakmu bicara? nyampe atau tidak? Coba. Nggak Otakmu nyampe bakal. atau tidak? Kamu sok-sokan ngomong, otakmu nyampe atau tidak? Sok-sokan kamu takut siapa yang takut sama kamu? Ya, Otakmu nyerocos nggak ada aja apa-apa. terus. Mumpung ini komalmu, ngomong aja terus. Ntar lagi aku di-kick kok. Kalian kan takut sama Bang Suma. Paling takut kalian itu sama aku. Takut. Kamu malah takut. Kalau nggak takut jangan kick saya. Gini, kalau Kalau kamu nggak takut jangan kick sama saya. Kalau kamu nggak takut sama saya, habis ini saya tanya Quran dan hadis sama kamu, berani? Yang penting kamu mampu Berani? menelaah. Jangan kau Berani tipu-tipu atau saya tidak? seperti waktu itu. Berani Berani dong. atau tidak? Berani. Berani atau tidak? Berani. Oke, Sangat berani. Oke, saya- Sangat saya- berani. Lu silakan siapa? tanya. Paling Silakan juga tanya. hadits palsu. Ada palsu. Oh, sorry. Waktu Saya itu ada. kamu bawa apa? Hadis palsu kan yang kamu bawa waktu itu? Hadis palsu. Oh, ini nih. Ketahuan. Saya kasih tahu, bro. Saya kasih tahu hadis saya. Saya kasih tahu hadis saya. Kasian. Enggak ada. Saya enggak. Ini kan hadis palsu. Saya malu lah saya. Saya malu lah sama Buktinya, sama gelar saya ini misalkan. Buktinya? 22350 ini saya sakit. Ini saya malu, bro, sama gelar saya kalau saya ngasih yang palsu. Telah menceritakan pada kami. apa? Gelarmu apa? Gelarmu apa? Gelarmu apa? Gelarmu apa? Perlu. Gelarmu apa? Ya. Nih. Jadi jelas Yohanes 19:30 Yesus itu tidak akan minum anggur. Tapi insinyur, tapi yang disembah manusia. Apa gunanya? Mulai kan? Mulai. Apa gunanya? Warni Mana saya menghujat? Emang Yesus bukan manusia? Emang Yesus bukan manusia? Kan manusia. Siapa yang bilang? Siapa yang berani mengatakan Yesus bukan manusia? Ayo dong. Kamu tenang dulu. Ayo dong. Tenang Ini dulu. kita sedang membahas Yesus disalib atau tidak disalib. Kenapa lari ke hadits? Bentar ya. Jadi saya mau kasih tahu kamu. Saya dari tadi nyimak kalian bahas Yesus disalib atau tidak disalib. Giliran saya naik, kenapa loncat materinya? Kenapa ketakutan? Oke. Siapa yang takut sama kamu? Iya. Siapa yang takut sama kamu? Nggak ada. Kamu nggak ada ilmunya, bro. Bagi saya, nggak ada. Kamu nggak ada sejengkal bagi saya. Otakmu tuh nggak ada sejengkal, bro. Ini kamu kalau mau saya kasih tahu. Kenapa lari ke hadits kalau tidak ketakutan? Kenapa lari ke hadits? Bahasannya tentang Yesus disalib atau tidak disalib. Kenapa larinya ke hadits? Ketakutan sekali. Oke ya. Mau akium segunung, percuma Tuhanmu manusia, bro. Kamu sembah manusia, itu percuma. Cuma nanti saya buktikan bahwa Allahmu itu adalah pagan Arab. Habis Nanti itu saya di-kick di sini. Tengok aja nanti. Dewa pagan Arab. Wujud bahwa kalian itu sangat-sangat ketakutan kepada Bang Suma. Bahas salib tidak disalib, lari ke hadis. Silakan. Ya, silakan. Bahas salib tidak disalib. Begitu saya naik, loncat ke hadis. Alamak, bahas hadis. Padahal tadi bahasnya salib tidak disalib. Ketakutan kali kau kiamat. Hei, Takut apa? kenapa kamu sangat ketakutan? Kenapa lari ke hadits? Ini kamu tadi bahas Yesus disalib atau tidak disalib. Kamu kecil banget. Kenapa kiamat begitu takut? Suara kamu kecil. Om Zuma. Kenapa kamu sangat ketakutan sama aku? Zuma, Om Kenapa? Zuma. Oke. Lu tuh jangan pakai toa dulu biar seimbang suaranya. Kecilkan suaranya, bro. Kecilkan.
Iya, ini sedang bahas tentang salib tidak disalib. Kenapa manusia penyembah manusia ini lari ke hadits? Kamu Ayo, mau saya turunkan atau bangga IQ-nya tinggi. Ya memang Takut. bangga dong. IQ-mu berapa? IQ tinggi tapi sembahannya manusia percuma, Bung. Oh enggak. Oke. Manusia yang mati diracun. Manusia mati diracun oleh anggur asam disembah. Apa gunanya IQ-mu itu? Hei, baca Yohanes 19. Dah. Ini udah. Baca Yohanes 19:3. Dah. Jangan dikira saya naikkan kamu supaya rame. Ngapain? Ya, nggak ada isinya kamu. Lebih baik saya naikkan orang yang mau belajar aja. Kalau cuma mau ngomong besar di sini, kamu bukan siapa-siapa. Isimu itu malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Ada yang panik. Tadi nantang-nantang bahas penyaliban dan bukan penyaliban. Giliran kita naik, kita disuguhkan hadis-hadis palsunya. Hadis-hadis yang digunakan itu hadis yang diambil dari internet. Dia pamer loh teman-teman, IQ-nya tinggi. Sampai nilai IQ-nya itu dipertontonkan. Tapi apa gunanya, aku bilang, menyembah manusia yang diracun. Apa buktinya? Yohanes 19 nomor 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan matilah dia. Itu di terjemahan lama dikatakan seperti itu. Maka matilah dia. Ayo, gimana ceritanya? IQ tinggi tapi nyembah manusia yang diracun. Gimana tuh? Ya, kita lihat ya, di dalam terjemahan 2014 di situ diterangkan, setelah mengecap sedikit dari anggur asam itu, dia berkata sudah selesai. Kemudian Yesus menundukkan kepalanya, dia pun mati. Nah, keracunan. Gimana tuh? Katanya cerdas, katanya IQ-nya tinggi, katanya hebat, tapi faktanya hebatnya di mana gitu loh. Dia tidak mampu mempertanggungjawabkan imannya gitu. Ketika Yesus dikatakan disalib, faktanya di dalam kitabnya dikatakan, Matius 26 nomor 29, Yesus sendiri yang berkata dengan mulutnya, akan tetapi aku Yesus berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku yang ada di sorga. Berarti nanti Yesus minum anggur lagi setelah di sorga, setelah kiamat berarti. Lah ini muncul kemudian di dalam kitabnya mereka sendiri, ada manusia yang minum anggur lalu mati. Kalau itu bukan Yesus, lalu siapa? Kalau itu Yesus, berarti siapa yang berbohong? Iya kan? Bukti bahwa Yesus itu tidak disalib. Kenapa? Yesus yang asli tidak mau lagi minum anggur, kecuali nanti di surga. Ada kemudian Yesus minum anggur, mati dia sebelum disalib. Kan gila. Lalu kemudian banyak data di dalam kitabnya kok yang mengatakan Yesus itu tidak disalib. Ya. Contoh misalnya di dalam Markus 14 nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Tiba-tiba setelah ditangkap oknum yang dikatakan namanya Yesus, kan Yesus ada dua tuh pada masa itu. Ada Yesus Barabas. Yesus Barabas itu artinya Yesus anak Tuhan, Yesus anak Bapa, Yesus putra Bapa. Nah, yang ditangkap ini adalah Yesus putra Bapa. Ayo, bukan Yesus Kristus. Yang ditangkap adalah Yesus putra Bapa. Bukan Yesus Kristus yang ditangkap. Kenapa? Karena Yesus yang sekarang itu disebut sebagai Yesus Barabas, Yesus putra Bapa. Itu yang ditangkap. Nah, Markus 14 sangat jelas dikatakan, begitu ada oknum yang ditangkap yang katanya Yesus putra Bapa, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berjalan di belakangnya. Sementara murid yang asli sudah pada kabur. Kok ada laki-laki yang ngikut? Nah, laki-laki ini ketika ingin ditangkap, dia melepaskan kain lenan yang ada di badannya, kemudian dia lari telanjang. Siapa laki-laki yang lari telanjang ini?
Sementara yang kita tahu yang ditangkap itu selalu dipertontonkan dengan patung tanpa kain. Ada yang telanjang bulat. Itu loh, patung-patungnya Tuhan mereka itu ada yang telanjang bulat loh. Mereka buat sendiri. Ini cerminan bahwa kekasih Tuhan, kekasih Allah itu diselamatkan oleh Allah. Apa bukti keselamatan Yesus? Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia dia telah memanjatkan doa agar diselamatkan dari maut. Dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Berarti dia diselamatkan dari maut. Yang dikatakan diselamatkan dari maut tidak mengalami maut. Apalagi di dalam Mazmur 91. Aku akan mengirim malaikatku untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Jelas sekali. Iblis mengatakan dalam Matius 1, ya, di Matius 4, jika engkau anak Allah, maka Allah akan mengirim malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis seperti itu. Di mana tertulis? Di Mazmur 91. Dan ternyata betul, Yesus itu adalah kekasih Allah. Yesus itu adalah orang yang intim dengan Allah, orang yang akrab dengan Allah. Maka malaikat datang untuk kemudian menolongnya. Makanya dia terangkat ke langit. Ada orang sosokan, merasa pintar, merasa jago, merasa hebat, IQ-nya tinggi, sempurna ilmunya. Tapi faktanya nyembah manusia yang mati disalib, mati diracun gitu loh. Ini juga penyakit ini teman-teman. Yesus itu sebenarnya mati disalib atau mati diracun. Karena di dalam kitabnya mereka, setelah mengecap sedikit dari anggur asam itu, dia pun berkata, sudah selesai. Kemudian Yesus menundukkan kepalanya dan matilah dia. Dia pun mati. Sekarang pertanyaannya, dia mati disalib atau mati diracun? Karena gitu pertanyaannya. Parah ini. Jadi kita tidak main-main dalam hal ini ya. Kalau teman-teman Kristen ini selalu saja membawa data-data yang kemudian dikatakan hadis, lalu yang dipertontonkan itu adalah tulisan-tulisan di link-link internet, itu akan semakin membuat mereka itu hancur berkeping-keping. Kenapa? Itu sama halnya mengundang saya untuk memaparkan semua apa yang ada dalam kitab mereka, yang mereka tidak suka. Makanya saya di-kick, makanya saya itu diblokir, makanya saya di-mute. Kenapa? Karena mereka tidak berdaya kemudian untuk menghadapi apa yang sebenarnya tertuang di dalam kitab mereka. Yesus mati disalib atau mati diracun? Wallahu alam. Datanya jelas, dia mati sebelum disalib. Apa buktinya? Setelah mengecap sedikit dari anggur asam itu, dia berkata, sudah selesai. Kemudian Yesus menundukkan kepalanya dan dia pun mati. Nah, mati dia. Padahal di situ belum ada penyaliban, belum ada ditombak, belum ada dipaku. Kan gila tuh. Jadi ya ini jelas-jelas teman-teman ya. Kalau mereka si kiamat ini mencoba untuk menghujat Islam, ya tunggulah, saya akan datang sebagai malaikat maut untuk dia. Iya, awalnya berbicara mengenai penyaliban. Al-Quran salah, sejarah Al-Quran itu keliru katanya. Yang benar itu adalah ini. Ya, malah dia tuduh pendusta Al-Quran itu kan. Sementara apa yang dipertontonkan dalam kitabnya? Sejarawan siapa? Plinius itu hidup 37 tahun sebelum Yesus. Dan dia itu sejarawan yang kemudian berpihak kepada Romawi. Tadinya dia adalah orang Yahudi. Begitu dia kalah perang, dia berkhianat. Dia menjadi mata-mata. Dia menjadi mata-mata kekaisaran Romawi waktu itu, untuk memata-matai Yahudi. Tentu sebagai orang yang diberi ijazah sebagai pahlawan untuk Romawi, dia akan menuliskan apapun tentang Yesus yang menyenangkan hati majikan. Sementara dia tidak hidup sesama dengan Yesus. Dikatakan sejarawan. Sejarawan dari mana? Lo dia orang dari kerajaan Romawi kok, yang menginginkan kemudian Yesus itu dituhankan. Ya pastilah dia menulis sesuatu yang menyenangkan majikan. Jadi nggak bisa, Bung. Mau 5.000, 5 juta, 5 miliar sejarawan yang menuliskan Yesus disalib, kalau kitab lu sendiri yang mengatakan tidak, ya tidak. Mana sekarang yang kau percaya? Sejarawan atau penulis kitabmu? Sementara kitabmu juga yang nulis itu sejarawan juga, karena mereka bukan murid Yesus. Seperti misalnya Lukas, Markus, termasuk kitab penulis Yohanes. Itu bukan murid Yesus. Mereka sejarawan semua. Kenapa dikatakan sejarawan? Karena mereka menulis berdasarkan angket,
berdasarkan hasil penyelidikan, berdasarkan hasil kesaksian-kesaksian orang-orang yang ada di sekitarnya. Berarti dia sejarawan. Iya, jadi dari kiamat itu semuanya yang palsu-palsu aja yang dibawa. Hadisnya palsu, Bibelnya juga yang dibawanya itu data-data yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di dalam Bibel. Palsu juga dia bawa. Lucu. Itu sama halnya dengan penipu, penyesat. Mengaku pintar, akhirnya saya mau diadu sama dia. Kalau masalah kepintaran, mau diadu saya sama dia. Faktanya, kalau dia pintar, ngapain dia menuhankan manusia yang mati diracun? Itu aja poinnya. Emang sakit. Kalau kamu mengundang saya secara baik-baik, kita akan berdialog dengan baik-baik. Kalau kamu sopan, pasti kita akan tambah lebih sopan. Tapi kalau dengan cara begitu, ketahuan lu bermanis-manis, lemah lembut suaranya, tapi penipu, percuma. Oke teman-teman, kita sudah yang pasti kita sudah menampar dia pagi-pagi. Itu sarapan pagimu kiamat. Supaya kamu tahu, supaya kamu sadar, kamu mengaku IQ-mu tinggi, tapi sayangnya engkau menipu dirimu sendiri, engkau menzalimi dirimu sendiri. Mungkin kamu cerdas, tapi di hal lain. Tapi dalam keimanan, kamu tak ubahnya seperti bembek kambing. Bembek tidak ngerti. Sebembek-bembeknya bembek, tidak ada bembek menyembah bembek. Tapi kau manusia ngaku cerdas, apesnya kau menuhankan manusia yang mati diracun. Demikian sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas apa yang kemudian menjadi perhatian kita pada pagi hari ini. Ketika Rasul Muhammad SAW dihujat, ketika kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dinista, Al-Quran itu kemudian dihinakan, maka saya akan tampil sebagai malaikat maut untuk mereka, untuk mencabik-cabik otak mereka, mencabik-cabik apa yang mereka imani, berdasarkan kebenaran yang tertuang di dalam kitabnya, bahwa Yesus itu tidak disalib, melainkan yang disalib itu adalah oknum yang diserupakan. Apa buktinya? Tidak mungkin Yesus mati diracun. Tidak mungkin. Yang mati diracun itu adalah orang yang diserupakan. Berdasarkan kitab mereka, di dalam terjemahan 2014, sudah selesai ketika Yesus itu berkata, kemudian Yesus menundukkan dirinya dan dia pun mati. Dia pun mati sebelum dia di atas tombak, di atas tiang salib. Demikian saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.